Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan kita ada lagi di penghujung minggu. Dan bersyukur buat penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan, dan berkat-Mu yang terus Kau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami bersyukur buat sepanjang minggu yang boleh kami jalani bersama. Kami boleh menikmati setiap kebaikan, kebajikan, dan kemurahan yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebab kami mau datang bersyukur kepadamu, berterima kasih, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau Bapa yang menyertai hidup kami, yang menjagai langkah kami, yang memimpin menuntun kami. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dan kami nyanyikan haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Sekali kita katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak sanggup takut, tak setakut, tak sanggup bimbang, tak di dalamku, tak sanggup cemas, kau berhibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kau sanggup
Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu bernyanyi haleluya, bernyanyi haleluya, bernyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali katakan bernyanyi haleluya, bernyanyi haleluya, bernyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, Engkau hebat dalam hidup kami, Engkau ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau mulia, Kau dahsyat, Kau hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu.
menyembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti hanya Kau satu-satunya. Allah yang setia, Kau tak pernah ingkar janji-Mu. Kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah yang seperti-Mu. Sebab kami memuji-muji nama-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, oh Yesus, Yesus, Yesus. Kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Kau Allah sumber kekuatan kami. Kau Allah yang melindungi kami, yang menjagai hidup kami. Sebab Engkau kota benteng yang teguh bagi kami. Engkau kubu pertahanan kami aman di dalam-Mu. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar menjalani hari-hari kami. Sebab ada Engkau yang selalu beserta kami. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur,
Kami menyembah, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Gembala yang baik. Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Engkau yang memelihara kami, memenuhi semua yang kami perlukan. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa, menikmati penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna, menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Gembalaku takkan takut, Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu, walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sekali lagi katakan, Kau Gembala yang baik bagi kami. Kau Gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu, walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Amin. Dalam-Mu damai-Mu datang, dalam-Mu sukacita-Ku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus.
baik bagi kami. Gembalaku takkan takut, tak menuntutku untuk kemuliaan-Mu. Bawa untuk berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau sertaku dalam-Mu, damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacita-Mu dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesus, dalam-Mu, damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacita-Mu dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesus, dalam-Mu, Yesus, Yesusku. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami dapatkan rasa tenang. Hanya di dalam-Mu kami damai sejahtera. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami di setiap langkah hidup kami, di dalam hari-hari hidup kami. Sungguh kami bersyukur dan kami bangga yang Bapa yang seperti itu. Untuk kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita, menikmati segala yang terbaik yang Kau sediakan bagi kami. Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami mengendalikan seluruh hidup kami. Sehingga kami menikmati hari-hari. Terima kasih Bapak. Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan siapa? Ya. Shalom, selamat pagi. Shalom pagi. Pagi ini kita boleh berkoram deo lagi. Kita mau belajar sebagian dari firman Tuhan. Kita mau lanjutkan di dalam 1 Tawari pasal yang ke-16. Demikian bunyinya. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis.
Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan pujian-pujian baginya. Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Martika, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asap harus memainkan ceracap. Dan Benaya serta Yehaziel imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Nyanyian pujian-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sekuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan bagi Israel, menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa, sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami di antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam pujian-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Nah, kita sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kalau di yang kemarin di pasal 15, tabut dipindahkan ke Yerusalem. Nah, tabut Allah ini adalah lambang dari pertemuan
pertemuan Allah dengan umatnya. Nah, di dalam tabut Allah ini ada isinya, yaitu ada 10 hukum Allah. Dan kita di sini mau belajar, kalau dari firman Tuhan pagi ini, kalau kita renungkan, kita baca dari puji-pujian Raja Daud itu, betapa Tuhan itu diagungkan, ditinggikan, seperti di ayat yang ke-7 ini, Daud bermazmur bagi Tuhan. Daud mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, saya yakin Bapak Ibu, kita yang ada di Koramdio ini adalah orang-orang yang selalu mencari wajah Tuhan. Kita boleh korbankan waktu kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, ya. Nah, tapi kita di sini mau belajar bagaimana Raja Daud itu sangat menghormati tabut Allah ini, karena di dalam tabut Allah ini ada banyak berkat, ya. Nah, kita tahu cerita pada waktu Usa memindahkan tabut Allah itu dengan tidak hati-hati, ya, dengan kecerobohannya Usa memindahkan tabut Allah. Apa yang terjadi? Tuhan marah. Nah, jadi tabut Allah itu ditaruh sementara di rumah Obed-Edom. Apa yang terjadi di rumah Obed-Edom? Itu di rumah Obed-Edom itu terjadi satu berkat. Nah, jadi kita pagi hari ini kita mau belajar, biarlah tabut Allah itu ada selalu di dalam hidup kita, ya. Nah, seperti kita baca di ayat yang ke-11 ini, Raja Daud katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, bagaimana hidup kita? Apakah kita mau selalu mencari Tuhan dan kekuatannya itu besar? Kita mau cari Tuhan itu di dalam kekuatan Tuhan atau di dalam kekuatan diri kita sendiri? Kita seringkali untuk kita lupa akan kita untuk bersandar, untuk mencari kekuatan Tuhan, tapi kita selalu mencari dengan kekuatan kita sendiri, ya. Kalau kita cari dengan kekuatan kita sendiri, ada banyak hal itu yang Tuhan tidak berkenan, ya. Tuhan itu dia yang selalu diagungkan, dia yang harus selalu diutamakan, karena hidup kita itu adalah hidup dari kemurahan Tuhan. Makanya Raja Daud berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Jadi pagi hari ini kita diingatkan, kita jangan lagi dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena siapakah kita ini, ya? Kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi pagi hari ini kita diingatin untuk mencari di dalam kekuatan Tuhan, ya. Nah, terus ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Nah, kita harus ingat perbuatan-perbuatan Tuhan, apa yang ada di dalam hidup kita. Kita harus selalu merenung apa yang Tuhan buat hidup kita. Pagi hari ini saya sering merenungkan, ya, bagaimana Tuhan itu menolong di tahun 2015. Saya itu operasi syaraf. Kalau bukan perbuatan Tuhan atas hidup saya, mungkin pagi hari ini saya tidak dapat Koramdio bersama-sama, ya. Nah, Tuhan pasti sudah panggil saya, tapi karena perbuatan Tuhan yang baik, Tuhan sudah menolong, menyembuhkan saya, sehingga ada sampai sebagaimana ada sampai hari ini, itu karena perbuatan Tuhan yang baik, yang ajaib, ya. Nah, terus mujizat mujizat-mujizat, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya. Tuhan itu membuat mujizat-mujizat, dan Tuhan itu juga yang akan memberi penghukuman ketika kita di luar daripada Tuhan. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Nah, kita ini adalah umat-umat pilihannya, makanya kita harus bersyukur, kita mencari wajah Tuhan. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Di sini dan seterusnya kita baca lagi, terus di sini yang Raja Daud mengagungkan Tuhan. Lalu di ayat yang 23, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari.
Nah, di sini Raja Daud berkata, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi buat Tuhan ya, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kita harus memuji Tuhan itu dengan segenap hati ya. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap jiwa kita ya. Karena ada firman Tuhan katakan, carilah wajahnya dengan kekuatannya ya, di dalam kekuatannya. Makanya pagi ini kita mau cari wajah Tuhan, yang kita sembah itu dialah yang memberi kekuatan kepada kita. Makanya kita cari dia ya. Pertama, Tuhan ajar kita untuk kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kita akan terus mengabarkan keselamatan tentang Tuhan. Kedua, sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia dari segala Allah. Nah, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hebat, dia dahsyat, dialah segala-galanya dalam hidup kita. Sebab yang ketiga, sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nah, kalau bukan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini, sampai saat ini mungkin kita tidak dapat nikmati ya apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatannya. Nah, di sini inilah nyanyian pujian Daud. Lalu yang ayat yang ke-20, yang ayat yang ke-37 itu, orang-orang yang ditunjuk untuk beberapa tugas ibadah. Nah, Daud ini adalah orang yang mempunyai dia suka memuji Tuhan, dia senang memuji Tuhan ya, sampai dia menanggalkan jubahnya, dia menari buat Tuhan. Nah, tapi di sini Daud juga mempersiapkan betapa hebatnya hadirat Tuhan itu, sehingga dia untuk menempatkan tabut Allah itu, dia mempersiapkan orang-orangnya, yaitu di ayat yang ke-37 ini, kita baca, orang-orang yang ditunjuk untuk beberapa tugas ibadah. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu, Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang, tetapi Zadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya, para imam, ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutum dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih, yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Heman dan Yedutum itu ada nafiri dan ceracap, para pemain juga alat-alat musik, pengiring nyanyian untuk Allah, dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Nah, Bapak Ibu, di ayat yang 37 sampai selesai itu, Raja Daud mempersiapkan untuk kita bagaimana berada di dalam rumah Tuhan ya, tabut. Dia mempersiapkan untuk menaruh tabut Allah itu. Kita juga di dalam ibadah, kita setiap minggu itu atau di dalam ibadah kita telah mempersiapkan orang-orang yang ada di dalam ibadah, yaitu singer, song leader, khotbah ya, bahkan pemain musik. Kita sudah persiapkan sedemikian rupa dengan persiapan dengan segenap hati. Nah, jadi kalau kita mempersiapkan satu ibadah itu dengan sungguh-sungguh, makanya kadang wah di ibadah itu
seperti Heri bilang, merinding-merinding ya, merasakan kehadiran Tuhan. Saya yakin kalau kita mempersiapkan di dalam satu ibadah atau kita mempersiapkan hidup kita itu dengan sungguh-sungguh ya, dengan kehadapan Tuhan, dengan sopan ya, kita kita itu akan merasakan kehadiran Tuhan. Kita akan merasakan tabut Allah itu ada dalam hidup kita. Karena eh, seperti Raja Daud, dia sangat mempersiapkan tabut Allah itu dengan sungguh-sungguh. Kita baca di dalam ayat yang 37 sampai 43 bagaimana dia mempersiapkan satu satu taruhlah di dalam dikatakan dalam satu ibadah, dia mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, dia sangat menghargai. Nah, sama seperti kita pagi hari ini, kita mempersiapkan hidup kita sebelum kita datang berkoram Deo, kita sudah duduk, kita mempersiapkan diri kita, kita cuci muka, kita sisiran, kita siap dengan pakaian yang rapi, kita duduk dengan yang baik, kita menyanyi, memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu, saya merasakan kalau kita menyanyi dalam memuji Tuhan itu, kalau tanpa suara ya di dalam hati, itu ketika kita sendirian di kamar, itu beda dengan kita mengeluarkan kata-kata dengan segenap hati kita sampai terdengar suara kita memuji Tuhan itu di telinga kita. Itu rasanya ada terangkat satu hadirat Tuhan yang kita rasakan. Sehingga ketika kita menghadapi sesuatu, mungkin kita mempunyai masalah dengan suami kita. Saya mengalami seperti itu. Ketika menghadapi sesuatu yang rasanya hati kita rasanya mau memberontak, tapi ketika kita menghadap hadirat Tuhan dengan satu pujian, itu semua mengalahkan kuasa setan itu, mengalahkan keegoisan kita, sehingga kita rasanya menang ya menghadapi segala sesuatu itu, yaitu lewat pujian dengan perkataan kita yang kita keluarkan dengan segenap hati. Nah, begitu juga Raja Daud, dia mempersiapkan tabut Allah ini, yaitu kehadiran Allah itu dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi pagi hari ini kita diajar bagaimana kita mempersiapkan hidup kita itu ketika kita mau menghampiri hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh. Saya suka pengajar-pengajar, hamba-hamba, belajar dari hamba-hamba Tuhan yang senior-senior ya. Kalau dari denominasi saya dulu, itu kita ibadah itu nggak boleh pakai sendal ya. Kalau bisa itu pakai sepatu. Kalau kita ada sepatu, bagaimana kita mempersiapkan dengan pakaian yang rapi, yang sopan ya. Nah, kalau dulu itu waktu kalau kita mau naik mimbar itu nggak ada yang pakai celana ya. Kalau sekarang itu sudah diperbolehkan pakai celana panjang ya, tapi yang sopan. Tapi kadang-kadang belakangan ini saya perhatikan dalam melayani Tuhan, celananya ketat sampai bercetak 3 ya. Itu membuat apalagi bapak-bapak duduk di depan, itu membuat rasa suasana tuh nggak enak gitu ya. Tetapi kita mau belajar, bukan saya merasakan diri saya yang benar, tapi kita mau belajar menghormati untuk kehadiran Tuhan itu, menghormati dengan kita sopan terhadap Tuhan ya. Tapi kita untuk menghadapi pembesar, kita mau belajar sopan. Kita pakai pakaian yang manis, kita berhias, bermake up yang bagus. Tetapi kalau dengan Tuhan sendiri, mungkin dasternya udah seminggu nggak diganti, kita tetap menghampiri Tuhan. Tapi memang Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Dia tidak memperdulikan seperti itu. Yang penting eh, hati kita, pujian kita kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tapi alangkah baiknya kalau kita belajar untuk menghormati dari diri kita sendiri, seperti Raja Daud mempersiapkan tabut Allah itu untuk hadir. Nah, ketika tabut Allah itu hadir di rumah Obed Edom, di situ Obed Edom diberkati, rumahnya diberkati, rumah tangganya diberkati. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita pagi hari ini kita mau belajar, kita mau diberkati tentunya oleh Tuhan, tapi kita mau belajar untuk memperbaiki sikap hidup kita, untuk selalu menghormati kehadiran Tuhan itu ya. Kita mau belajar
kita hidup yang baik di mata Tuhan. Kita mau menghampiri Tuhan itu dengan segenap hati. Jadi pagi hari ini kalau kita koram deo, kita mau nyanyi dengan segenap hati kita. Kita tidak dengan hanya di dalam mulut atau kita merasa masih ngantuk-ngantuk. Kalau kita ngantuk, kita minum kopi dulu baru koram deo, Bapak Ibu. Jadi kita waktu memuji Tuhan itu kita boleh mengangkat hadirat Tuhan, itu boleh kita alami. Kalau kita merasakan kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita, sepanjang hari itu kita rasanya ada damai sejahtera, ada pimpinan Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini itulah yang saya dapat saya renungkan di dalam Tawari 16 ini, belajar untuk selalu menghadirkan tabut Allah itu dalam hidup kita. Biarlah nanti selebihnya Heri yang untuk menjelaskan lebih lanjut. Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih untuk Japing buat sharing firman pagi hari ini. Jadi hari ini kita belajar dari Daud, satu tokoh yang suka bermazmur, memuji Tuhan. Tentu bukan saja ketika dia mengalami kemenangan, bukan saja ketika dia mengalami sukacita seperti di dalam pasal ini, ketika pada akhirnya dia berhasil membawa kembali tabut Allah itu ke Yerusalem. Tapi di kitab Mazmur yang hampir sebagian besar 70% itu ditulis oleh Daud, ada banyak juga mazmur-mazmur yang dia naikkan ketika dia juga dalam lembah kekelaman, dia sedang dijerat oleh musuh, dia diintai oleh masalah. Nah, jadi seperti apa yang tadi Capeng tadi sampaikan, bangun kebiasaan, bangun gaya hidup untuk selalu memuji Tuhan, bukan hanya sekedar karena kita tahu kata-katanya, bukan hanya sekedar kita hafal kata-kata, tapi biarlah setiap pujian yang keluar dari mulut kita itu bersumber dari hati. Karena satu prinsip yang saya bangun dalam hidup saya, ketika saya nyanyi, itu saya sedang ngomong dengan Tuhan. Jadi itulah ungkapan hati. Jadi bukan hanya sekedar mengeluarkan suara dari pita suara kita, Bapak Ibu. Apalagi sampai seperti yang CAP yang tadi katakan, ya sambil baring-baring. Maaf sekali lagi Bapak Ibu, yang ya dengerin aja orang nyembah. Karena sungguh seperti apa yang CAP yang tadi katakan, ketika kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, ada hadirat Tuhan, ada kekuatan yang timbul dari pujian penyembahan itu. Sehingga ketika kita menghadapi masalah pun kita jadi kuat. Ketika kita menghadapi dan menikmati berkat, kita nggak jadi sombong. Karena memang menjadi orang yang melekat erat kepada Tuhan. Apalagi khususnya kalau lagi punya pergumulan, masalah, seperti yang Capin tadi sampaikan. Jangan input hidup kita dengan hal-hal yang justru melukai hati kita lebih dalam. Masanya kan banyak orang ketika dia menghadapi masalah, bukannya dia nyanyi nyembah Tuhan, berserah sama Tuhan, tapi malah dengerin hal-hal yang membuat kesedihannya semakin berlarut-larut, mendengarkan hal-hal yang membuat kemarahannya semakin memuncak. Kan setiap hari kita bisa saja terluka. Nah, harusnya pada saat-saat seperti itu kita datang menyembah Tuhan. Masuk kamar, kunci pintu, mencurahkan isi hati kita seperti Hana, seperti Daud, seperti para tokoh Alkitab, sehingga mendapatkan kekuatan baru. Karena firman Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu akan mendapat kekuatan baru. Begitu juga dengan ketika kita bersuka cita, sambil masak kita bisa nyanyi, muji Tuhan. Maka seperti berkali-kali saya katakan, bukan saya anti dengan lagu-lagu dunia, bukan saya anti dengan lagu-lagu rohana. Tapi ketika saya menaikkan pujian lagu-lagu rohani, itu membuat ada kekuatan dalam hidup saya. Karena itu saya sedang ngomong dengan Tuhan, Tuhan kau baik, Tuhan kau dahsyat ya, Tuhan kau luar biasa ya. Karena jadi sekali lagi ketika kita menyanyi, menyembah Tuhan itu bukan hanya sekedar mengeluarkan suara dari kerongkongan pita suara kita, bukan. Tapi itu memang ungkapan hati kita. Dan saya percaya, seperti apa yang Ciapin tadi katakan sebagai pengalaman hidup, Bapak Ibu praktekkan hal ini, maka Bapak Ibu akan menikmati hari-hari yang penuh dengan kekuatan datang daripada Tuhan. Jadi belajar dari Daud, sering-sering baca Mazmur, sehingga perbendaharaan kita
untuk memuji Tuhan itu banyak. Kan banyak orang ngomong, aduh mau ngomong apa lagi Pak sama Tuhan lu? Ya ngomong, banyak hal. Makanya kadang saya sering juga ngomong kepada staf, ayo nyembah Tuhan. Ini baru ngangkat satu lagu, nyembah 1-2 menit, habis kata-kata. Berhenti, langsung doa. Bukan berarti harus lama Bapak Ibu, bukan. Tapi seperti orang kalau lagi jatuh cinta itu Bapak Ibu, pengennya nggak berhenti-berhenti, pengen ngomong, pengen muji. Nah, jadi dari situ kita bisa mengukur cinta kita kepada Tuhan tuh semakin tambah nggak? Karena orang yang semakin jatuh cinta, orang yang semakin cinta, itu rasanya nggak akan pernah berhenti. Walaupun tentu sekali lagi di dalam firman Tuhan katakan Roh Kudus itu tertib. Nggak mungkin kan tiba-tiba saya nikmati sendiri hadirat Tuhan, Bapak Ibu bengong di situ. Wah, nggak selesai-selesai. Ini Pak Heri udah setengah jam. Wah, kadang orang baru lah setengah jam Bapak Ibu setiap pagi kita. Aduh, udah lama banget. Nggak selesai-selesai. Saya nggak tahu Bapak Ibu ngalami seperti itu. Makanya supaya nggak ngalami seperti itu, ikut menyembah Bapak Ibu. Kalau cuma dengar, apalagi sambil tidur-tidur. Kalau tertidur sih lebih cepat rasanya. Tiba-tiba bangun sudah selesai orang. Tapi kalau setengah-setengah cuma sekedar dengar, lamonian Pak Heri nih. Aduh, lamonian. Oh, ya berapa menit nih? Karena kenyataannya ada begitu banyak orang yang sulit untuk menyembah. Baru 1-2 menit aja rasanya sudah lamanya minta ampun. Tapi sekali lagi nasihat saya dari apa yang kita baca dan apa yang di-sharingkan Ibu Simon tadi, Caping, yuk bangun gaya hidup seperti Daud. Suka menyembah Tuhan, suka bernyanyi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Karena itulah menjadi sumber kekuatan bagi kita. Oke, terima kasih untuk Caping. Itu saja yang saya tambahkan. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih buat pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Setiap kami bisa bangun dengan keadaan baik dan sehat. Dan juga setiap kami terus bisa datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami terus mengingat mukjizat Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Perkara-perkara yang telah Tuhan buat dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan juga kami akan menceritakan kebesaran Tuhan kepada orang-orang ya Tuhan. Kepada setiap orang yang kami temui ya Bapa. Kepada setiap suku-suku bangsa juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Biarlah di pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mau terus mempersiapkan hidup kami ya Tuhan. Menyembah Engkau lebih sungguh-sungguh lagi ya Bapa. Datang ke hadapan-Mu ya Tuhan dengan rendah hati ya Bapa. Biarlah kami mau memuji-Mu dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga di mana kami juga besok dan hari ini akan mengadakan ibadah ya Tuhan. Di mana pujian, pengagungan, dan juga meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri juga hadir di tengah-tengah setiap ibadah yang ada ya Bapa. Dan juga kami para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian di pagi hari ini juga ya Tuhan. Apapun pelayanan kami ya Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi kami ya Bapa. Urapi setiap kami ya Tuhan. Layakkan setiap kami ya Bapa menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah setiap ibadah-ibadah kami Tuhan, kami percaya Engkau lawat ya Tuhan. Dan juga setiap umat-Mu yang hadir ya Tuhan. Biarlah setiap mereka juga Tuhan berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah hati mereka dibukakan ya Bapa untuk menerima setiap nilai-nilai kebenaran firman-Mu ya Bapa. Saat mereka datang dan mereka pulang, mereka berbeda Tuhan. Mereka menerima kemenangan, mereka menerima kelepasan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat yang hadir untuk hari ini dan besok pagi juga ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan setiap ibadah di pagi hari, ibadah buat Sabtu malam dan juga buat Minggu pagi ya Bapa. Dan juga di pagi hari ini kami juga berdoa buat Ibu Simon ya Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati Ibu Simon ya Bapa. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Dan juga Tuhan taruh hikmatnya lebih lagi ya Bapa. Biarlah melalui Ibu Simon juga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Berkati juga Pak Simon dan juga
anak-anak, menantu, dan cucunya ya Bapa. Terima kasih dan juga buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan juga berkati setiap kami, baik anak kami, istri, suami, menantu, dan cucu kami juga Tuhan berkati semua. Biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami, yang menjadi penolong kami, menjadi pengharapan kami, menjadi kekuatan dan penghiburan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami. Tuhan terus memberikan bangsa kami keamanan yang terbaik. Dan juga terus memulihkan perekonomian hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Dan juga pemerintahan yang ada buat presiden kami, Pak Joko Widodo ya Tuhan, dan juga wakil dan juga menteri-menteri, gubernur, bupati, dan juga wali kota ya Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan kami ya Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan terus ada dalam pemerintahan kami. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik, dengan aman, dengan damai, dan juga terus untuk memajukan bangsa Indonesia ini ya Bapa. Dan juga di mana pemilu telah berakhir ya Tuhan, dan juga lagi menghitung suara ya Bapa. Biarlah perhitungan ini boleh berjalan dengan baik, dengan aman, dengan damai ya Tuhan. Dan juga suasana Indonesia ini dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan pemerintahan kami dan Indonesia yang kami cintai ini ke bawah Tuhan kuasa-Mu. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bu Simon, silakan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh mengakhiri dalam koram deo kami. Biarlah Tuhan selalu ingatkan kami, berikanlah kami kerinduan untuk mencari wajah-Mu. Biarlah hadirat-Mu itu memenuhi di dalam setiap hidup kami. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi dalam rumah tangga kami. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan. Kau jangan tinggalkan kami. Roh Kudus sertai, biarlah kami boleh mengerti tuntunan-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa. Dalam pagi hari ini kami mau menerima berkat Tuhan, damai sejahtera anugerah-Mu yang besar yang Kau limpahkan dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Pagi, Tuhan berkati semua. Terima kasih Bu Simon ya Sama Pak. atas firman-Nya. Hari ya, sama. Oke. Pak John masih di mana?